sendiri tidak ikut beriman. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah yang diberikan. Dan kita tidak berhenti memohon hidayah tersebut berulang kali dalam keseharian kita. Kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tadi waktu sholat subuh 2 kali kita mengatakan kalau kita nggak qobliyah subuh. Ketika zuhur, kalau kita hanya sholat zuhur saja 4 kali kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ketika sholat asar kita juga mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Maghrib kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Baru saja kita menyelesaikan sholat isya dan kita juga mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Karena memang nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, yang tidak dapat dibandingkan dengan Pakuwon City ini, tidak dapat dibandingkan dengan dunia dan isinya, itu nikmat hidayah. Allah mengatakan man yahdillah fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, nggak ada yang bisa menyesatkannya. Maka semoga Allah mematikan kita di atas hidayah dan petunjuknya. Yang kalau bukan karena hidayah Allah, ya kita nggak akan dapat merasakan nikmat hidayah itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, malam ini malam Ahad. Ngapain orang di malam Ahad biasanya? Nah, mereka dulu mengatakan malam Minggu, malam yang panjang. Kita melihat orang meninggalkan rumahnya, sibuk, imma mencari kenikmatan buat kedua matanya, imma buat perutnya. Karena mereka berpikir sudah bekerja dari sejak hari Senin sampai hari Jumat atau sampai hari Sabtu. Mereka berpikir bahwa malam Ahad itu malam untuk bersenang-senang. Jamaah rahimakumullah, sebagian manusia itu tidak tahu kenapa dia diciptakan. Makanya seorang pegawai yang tidak tahu kenapa dia diterima kerja, dan dia juga tidak tahu apa pekerjaan yang harus dia lakukan, maka dia bingung. Dia hanya hadir. Mungkin dia fingerprint, kemudian dia duduk, dia pegang handphonenya, dia mulai bermain game. Kenapa? Karena Anda nggak tahu mau ngapain di sini. Kira-kira berapa lama orang ini akan bertahan di kantor itu? Mungkin dipecat dia, dikeluarkan dari sana. Kita harus sering mengingatkan umat manusia dengan tujuan hidup. Dunia ini bukan untuk dikejar. Dunia ini untuk ditinggalkan. Kita semua tahu orang mati di Indonesia disebut apa?
meninggalkan dunia, meninggal dunia. Terus kenapa mengejar dunia kalau untuk ditinggal? Masalahnya dunia ini indah. Dunia ini manis. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia ini manis rasanya. Hijau warnanya. Orang itu senang sama yang hijau-hijau jemaah. Wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun. Allah Jalla Jalaluh menciptakan kita di dunia ini untuk menjadi khalifah. Khalifah itu artinya generasi yang akan digantikan oleh generasi selanjutnya. Kita melihat orang-orang yang pergi meninggalkan dunia dan tahu-tahu kita berada di posisi dia. Dan sistem pekerjaan di negeri kita itu mengingatkan kita dengan hakikat manusia. Ada pensiun. Kenapa dia pensiun? Pensiun itu diberhentikan dengan terhormat. Ada orang di PHK dengan tidak terhormat. Pensiun itu diberhentikan. Loh kenapa? Engkau akan digantikan dengan orang lain. Sampai presiden pun akan digantikan dengan orang lain. Engkau akan pergi. Siapa presiden pertama kita? Soekarno. Kemana dia sekarang? Belanja di Pakon City? Mungkin dia punya apartemen di sini? Mungkin dia punya istana di sini? Gak ada. Pergi dia. Gantinya Soeharto. Ana mau tanya sama yang muda-muda ini. Oh antum, berapa tahun Soeharto jadi presiden? Berapa tahun? Yang muda-muda, nah yang tua ana nggak mau tanya. Yang tua tahulah. Yang muda antum masih merasa muda, janganlah. Ana betul yang muda. Iya antum, ini masih muda sekali ini. Antum tahu sama Pak Harto? Oh nggak tahu, masya Allah. Dia nggak tahu sama Pak Harto, nggak tahu dia jemaah. Mau ditanya berapa tahun nggak tahu dia. Kenal sama Pak Harto? Enggak juga. Nah, ini kenal sama Soeharto. Tahu berapa tahun jadi presiden dia? 30? 32 tahun. Tahu dari mana? Dapat bisikan dari mana? Kasih hadiahnya buat beliau. Bayangin jamaah, sekelas Soeharto yang pernah menjadi presiden selama 32 tahun. Nggak dikenal sama anak-anak ini. Nggak perlu mereka mengenal memang. Sudah mati. Sudah pergi meninggalkan dunia. Dulu ada sebuah lokasi yang selalu dikenang oleh masyarakat. Cendana. Keluarga Cemara. Mana? Kok jadi keluarga Cemara jemaah? Cendana. Iya, Cendana kan betul kan? Cendana katanya. Selesai sudah hilang. Hilang mereka. Pergi, diganti. Soeharto diganti oleh B.J. Habibie. Habibie dulu lah, sampai lupa dia. Sampai lupa. Habibie. Betul. Salah. Tapi antum salah pun nggak apa-apa gitu loh. Habibie itu punya mobil di garasinya. Kalau nggak salah Mercy, kuno, yang pemiliknya hanya beberapa di dunia ini. Harganya 64 M. Ditinggal sama Habibie. Bayangin jamaah. Ditinggal. Sekelas Habibie yang cerdas, yang pintar, yang bisa bikin pesawat, mati pun mobilnya nggak dibawa. Pesawatnya pun nggak dibawa jamaah.
Diganti oleh Abdurrahman Wahid. Berapa lama jadi presiden? 3 tahun. Diganti oleh Ibu Megawati. Ganti, terus berganti. Itulah kehidupan dunia. Tapi yang jadi masalah, ada orang yang mengejar sesuatu yang akan ditinggalkan. Waras enggak? Ada orang ngejar layangan, tahu waktu dulu? Layangan putus, rebutan oleh layangan. Habis itu ditinggal. Kira-kira kata sohibnya, loh, belayu-belayu sampai kesel, terus ditinggal. Yo iku kok ya tinggal be aku yo. Sampai yang meninggal pun bingung. Makanya sebagian orang yang meninggal itu apa yang dia katakan? Qala rabbirji'un. Ya Allah, balikin aku ke dunia ya Allah. Ternyata ada sesuatu yang harus dia bawa, dia nggak bawa. Dia tinggal. Ketika Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkan dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Infakkan, keluarkan, belanjakan, berikan. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum kalian meninggalkan dunia ini. Fayaqula Rabbi. Lalu dia mengatakan, Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Fayaqula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau engkau tunda umurku sedikit saja, sedikit. Dekat aja 5 menit. Apa yang akan dia lakukan? Fa'asaddaq. Yang dia pikirkan adalah harta. Aku mau sedekah. Aku mau berbagi. Kenapa? Karena dia capek-capek ngumpulin harta, kemudian dia tinggal. Maka dia ingin bersedekah. Aku minas salihin, aku jadi orang-orang yang soleh jemaah. Makanya kalau bicara dunia ini sangat banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang fitnah dunia. Yang kita disuruh berhati-hati. Di hadis yang tadi ketika Nabi SAW mengatakan Allah menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi ini, fayandur kaifa ta'malun. Maka dia hendak melihat bagaimana kalian berbuat. Bagaimana kalian beramal. Lalu beliau mengatakan fattaqud dunya wattaqun nisa. Kalian hati-hati sama dunia ini. Hati-hati. Halalnya dihisap, haramnya diazab. Sampai yang halal itu antum akan dihisap. Akan ditanya dapat dari mana? Kemudian kemana engkau infakkan? 2 pertanyaan berkaitan dengan harta. Dan hati-hati dengan fitnah wanita. Karena biasanya orang kalau sudah berharta akan berpikir wanita. Enggak Ustaz. Enggak berharta pun tetap mikirkan wanita. Sahih. Saya jangan berpikir, oh kalau banyak harta enggak, orang-orang miskin pun memikirkan perempuan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ma taraktu fitnatan asyad adarra ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah, sebuah ujian yang lebih berbahaya buat kaum laki-laki lebih daripada wanita. Makanya kenapa wanita kok nggak dikumpulkan bersama di masjid ini? Kenapa pada saat ibadah pun perempuan nggak boleh bareng-bareng sama laki-laki? Nah, siapa yang mau jawab? Kenapa? Menggoda. Antum pernah digoda sama wanita? Fadhlan kasih dia. Perempuan itu nggak usah godain kita, kita udah tergoda. Nggak perlu antum dipanggil-panggil, nggak perlu. Dia lewat aja antum sudah sopo ya. Padahal dia nggak ngapa-ngapain antum. Itulah fitnahnya wanita. Makanya tadi Anda sampaikan, ibadah pun nggak boleh. Kalau ibadah aja nggak boleh bareng, gimana di sekolah seharusnya? Tapi terkadang kita lupa dengan fitnah tersebut.
Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla di surat Fatir ayat 5 mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Semuanya manusia? Dengarkan. Karena nanti ada manusia yang ketika di neraka dia mengatakan, lau kunna nasma au naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau dulu di dunia kita itu mau denger, mau ngerungokno, dan mau mikir, kita nggak akan masuk surga, nggak akan masuk neraka. Kenapa mereka masuk neraka? Karena nggak mau dengar. Diajak pengajian nggak datang. Ketika melihat Instagram lewat pengajian dicepatkan. Lewat dunia berhenti dulu. Lewat perempuan kelewat diturunkan. Apa gitu lagi? Makanya orang-orang itu akan berkata nanti, lau kunna nasma au naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kita dulu mau mendengarkan ketika dikasih tahu, mau memperhatikan, paling tidak merenungkan. Tadi dia melihat, loh iya, Pak Harto mati, B.J. Habibie mati, Abdurrahman Wahid mati, Ibu Mega nunggu mati. Loh iya jemaah. Kemudian SBY ditinggal mati sama istrinya. Megawati ditinggal mati sama suaminya. Dan semua nunggu mati. Presiden kita sekarang, Bapak Jokowi, bentar lagi akan diganti. Dan dia akan nunggu mati. Kemudian gantinya Pak Prabowo, sama nunggu mati semuanya. Makanya ketika orang itu gak mau mendengarkan, nyesel dia. Padahal yang namanya kematian itu gak pandang umur. Oh orang takut, Ustadz, anak gimana Ustadz ya? Baca berita akan terjadi gempa yang dahsyat. Yang akan menghantam Indonesia. Loh gempa belum pasti. Mati pasti. Kok tenang awakmu? Yang pasti tenang, yang belum pasti bingung. Emangnya gempa pasti terjadi? Yang disebutkan itu? Belum tentu. Tapi nanti kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Betul akan terjadi gempa itu. Maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Maka yang bukan manusia enggak usah ngerungokno. Yang cecok enggak usah dengar. Karena ini panggilan buat manusia. Ada kucing mungkin apa enggak usah ngerungokno. Tidak ada gunanya buat engkau. Ini buat manusia. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Ada surga, ada neraka. Kehidupan ini akan berakhir. Benar janji Allah itu. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kata Allah Azza wa Jalla, kalian jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Nipu loh dunia ini jemaah. Antum benar-benar tertipu. Makan enak. Enak Ustaz. Isu masuk rumah sakit. Loh, jadi enak panganan nih. Iya Ustaz, lara weteng. Itu dunia. Kenyamanannya berbalut dengan penyakit. Kesantaiannya berbalut dengan penyesalan. Pernah ngelihat orang ketawa dari pagi sampai sore? Pernah? Guyu dong iya. Ada jemaah? Tidak ada. Lek guyu tok dibawa sama keluarganya. Ayo nanti rumah sakit jiwa. Seharusnya ini ada waktu diem dia, waktu nangis. Tapi kalau guyu tok bahaya. Mungkin syaraf nangisnya mati. Jangan, itu kehidupan dunia. Yang kecil nunggu besar. Tapi banyak yang mati sebelum besar. Yang sehat nunggu sakit.
kenapa lab itu laris. Dan yang check up di lab itu orang kaya, orang miskin. Kenapa orang miskin tidak cek? Wah ya ini mati-mati wes Ustaz. Cuma orang kaya ini semakin takut check up apa lagi. Ada yang tiap bulan check up. Kenapa? Karena dia tahu dia nunggu sakit. Aku nunggu sakit. Kalau dia lihat, oh kolesterolnya naik. Iya ini yang anak tunggu memang. Terus ya sudah minum obat. Bulan depan cek lagi. Cek lagi. Alhamdulillah sehat. Mati tapi. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Dulu ada permainan namanya monopoli, tahu enggak? Yang anak-anak mungkin nggak tahu ya. Itu permainan dunia. Orang nanti berhenti di hotel ya, dibeli hotelnya, tak tuku hotelnya. Nanti lewat PDAM, PDAM, PLN, pom bensin. Oh, aku punya PDAM, punya pom bensin, punya hotel. Wis mari, wis kesel, wis tutup, wis turu. Ente, bohong-bohongan semua loh. Duit mau iku, hotelnya mau, ada bohong. Dan ini kehidupan dunia, bohong. Orang punya hotel kan. Loh iya Ustaz, ini buktinya. Benar. Iya Ustaz, tahu-tahu mati. Mana hotelmu? Iya ndak ono wis. Ndak ada. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai antum ditipu sama tukang tipu. Siapa tukang tipunya? Iblis. Iblis itu tukang tipu handal jemaah. Iblis itu sekolah di mana? Iblis itu sampai hari ini tidak mati. Bayangin ya, dia berhasil godain Nabi Adam. Nipu Nabi Adam. Siapa yang tahu ucapan iblis kepada Nabi Adam? Nah, antum kadang-kadang dengar ucapan itu mungkin. Lah Nabi Adam aja kena tipu. Apa bagi antum? Oh iya apa Ustaz? Makanya suruh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah. Oh Masya Allah. Kasihkan ke beliau. Iya, iblis itu mengatakan hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam, mau enggak aku kasih tahu pohon khuldi. Khuldi itu artinya kekekalan. Jadi kalau antum ditanya apa yang dimakan oleh Nabi Adam, jangan ngomong pohon khuldi, itu iblis yang ngomong pohon khuldi. Pohon khuldi, pohon kekal. Engkau kalau makan itu akan kekal. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak ada habisnya. Makan Nabi Adam. Tapi godaan iblis bukan sehari, 2 hari, 3, berhari-hari terus sampai akhirnya kebohongan itu seakan-akan kenyataan. Kita itu digodain sama setan itu, ya tadi iblisnya tidak mati. Iblis berhasil godain Nabi Adam, turun Nabi Adam dari surga. Godain kaumnya Nabi Nuh, berhasil. Lanjut ke kaumnya Nabi Hud, lanjut ke kaumnya Nabi Soleh. Nabi Adam mati, Nabi Hud meninggal dunia, Nabi Soleh meninggal dunia, iblis masih hidup. Sampai berhasil menggoda kaumnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian bayangkan kaumnya Nabi Ibrahim bakar nabinya. Atas bisikan siapa? Iblis. Dan nanti iblis itu tidak mau disalahkan. Berhasil menggoda kaumnya Nabi Musa, Fir'aun, sampai ngaku Tuhan. Berhasil menggoda kaumnya Nabi Muhammad SAW, Quraisy pada waktu itu. Abu Jahal, Abu Lahab, pamannya Abu Talib,
meninggal semua para nabi, meninggal Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, iblis masih hidup. Bagaimana pengalaman dia menggoda manusia? Jangan ditanya. Profesor itu cuma berapa tahun jemaah? Profesor itu berapa tahun? 60 tahun jadi profesor. Ini iblis ribuan, mungkin puluhan ribu tahun. Sangat ahli sekali. Dan dia nanti ketika di neraka dia ngomong, "Fala talumuni." Ojo disalahno aku. Walumu anfusakum. Kalian jangan nyela aku, celalah diri kalian katanya. Aku itu enggak punya kekuatan apa-apa. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku enggak punya kekuasaan bisa menyesatkan kalian. Tidak. Terus apa yang dilakukan iblis? Illa an da'autukum fastajabtum li. Aku cuma bisik-bisik, aku cuma manggil, kamu yang melo. Awamu sing melo cucu aku. Aku cuma ngene-ngene. Awamu melo. Iblis, fala talumuni, ojo disalahno. Betul loh. Iblis itu tidak bisa memaksa antum makan haram, tidak bisa. Iblis itu tidak bisa memaksa antum berzina, tidak iso. Dia tidak dikasih kekuatan sama Allah untuk memaksa, nggak bisa. Dia hanya ngajak, hanya berbisik. Apakah iblis memaksa Nabi Adam untuk makan dari pohon itu? Enggak. Ngomong toh. Maka Allah katakan jangan sampai kalian tertipu dengan kehidupan dunia dan ditipu sama iblis. Dunia sudah menipu, dibisik-bisikin sama syaitan. Lalu kata Allah, "Inna syaitana lakum aduun." Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikan dia musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia itu mengajak kelompoknya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Jamaah rahimakumullah. Sebelum tidur ya, kita itu baca doa agar kita ingat sama mati. Bismillahumma amutu. Ketika bangun dari tidur. Nah, apa doanya bangun tidur? Pernah bangun tidur? Iya. Apa doanya bangun tidur? Yang keras. Yang keras. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Artinya apa? Tetangganya artinya. Nah. Fadhal. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kita akan kembali kan seperti Masya Allah. Barakallahu fikum. Fadhal habib. Nah, kita diingatkan jemaah. Mau tidur diilingno mati. Bahwa dunia akan kita tinggalkan. Bangun tidur, kita mau beraktivitas. Ingat sama Allah. Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang sahabatnya untuk berdagang. Tidak. Fadhal mau cari dunia, fadhal. Tapi jangan sampai ambisinya dunia. Karena engkau akan meninggalkan dunia. Ketika sholat Jumat, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, apabila dikumandangkan panggilan ya untuk sholat Jumat itu, segera kalian menuju zikrullah, tinggalkan perdagangan. Tinggalkan. Saat itu tinggalkan. Itu lebih baik buat kalian kalau kalian mengerti. Fa idza qudiyatis shalah, kalau sudah selesai salat, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Selesai salat, silahkan bertebaran di muka bumi ini. Cari dari karunia Allah Azza wa Jalla. Carilah. Ada perintah kita untuk mencari dunia,
mencari karunia Allah Azza wa Jalla untuk apa? Untuk dibawa ke akhirat. Karena dunia ini jembatan menuju akhirat. Kalian cari. Bukan habis sholat duduk di masjid tok ya. Jangan berpikir Islam itu wis akhirat tok lunggul di masjid. Habis sholat subuh duduk di masjid sampai zuhur. Habis zuhur sampai asar. Habis asar sampai maghrib. Oh ternyata marbotnya masjid. Ya wajar baca di masjid kerja nih. Tetap marbot itu digaji apa enggak? Digaji. Dapat fulus. Karena kehidupan dunia ini butuh ongkos, butuh biaya. Kita disuruh selesai sholat silahkan bertebaran di muka bumi ini. Cari karunia Allah Azza wa Jalla. Tapi kata Allah, wadhkurullaha katsiran. Di sini nih pesannya. Kalian ketika mencari karunia Allah, ingatlah sama Allah. Kalian tidak dilarang untuk bekerja mencari dunia, tapi kalian dilarang berbuat dosa. Dan ketika kalian sudah mendapatkan karunia Allah, jangan sampai karunia Allah itu menjadi sarana berbuat dosa. Itu poinnya. Makanya seorang muslim itu ketika diingatkan dengan hakikat kehidupan dunia, agar ambisi dia bukan dunia, ambisinya akhirat. Tapi kerja dia. Makanya ketika seorang ingat Allah selalu, insya Allah dia akan selamat. Ketika mau berbuat sesuatu ingat sama Allah. Oh ini tidak boleh. Ini haram. Kita berada di masa yang kata Nabi SAW, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang satu masa kepada manusia, la yubali min aina iktasabahu. Orang enggak peduli. Dapat uang dari mana udah enggak peduli. Amin halalin, amin haram. Enggak peduli halal haram. Yang penting dapat fulus. Dan kita seakan-akan sudah berada di masa itu. Ahibati fillah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ana izin minum dulu jemaah ya. Insyaallah. Bismillah. Alhamdulillah. Menceritakan bahwa Rasul SAW pernah lewat pasar. Waktu itu datang dari Aliyah. Aliyah Madinah itu daerah yang tinggi ya, daerah Kuba sana. Beliau pulang dari sana menuju ke Masjid Nabawi, menuju ke rumah beliau SAW. Dan para sahabat itu mengikuti Nabi SAW. Kanan kiri ya. Ketika lewat pasar, ketika masuk pasar, beliau ngelihat beliau melihat sallallahu alaihi wasallam ada anaknya kambing cacat mati. Anaknya kambing cacat bangkai. Subhanallah, Nabi SAW lagi sahabat ini banyak di sekitarnya. Wah di pasar orang rame, jualan, ada yang nawar, ada yang membeli. Nabi SAW megang kupingnya anaknya kambing ini. Wallahu a'lam, sekarang kan ada kambing-kambing yang kita lihat kupingnya panjang tuh jemaah ya. Dipegang kupingnya sama Nabi SAW. Beliau mengatakan, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirhamin. Siapa yang mau 1 dirham? Siapa yang mau 1 dirham? Para sahabat, orang-orang pasar kan pada dengar suara Nabi SAW ya. Langsung semuanya fokus. Konsentrasi melihat Nabi lagi jualan apa ini. Nabi nawarkan bangkai. Siapa yang ingin ini jadi miliknya dengan 1 dirham? Maka serempak sahabat mengatakan, ma nuhibbu annahu lana bi syai' wa ma nasna' bihi. Ya Rasulullah, kami enggak ingin bayar bayar untuk mendapatkan bangkai anak kambing itu. Kalau masih hidup mungkin.
Tapi ini ya Rasulullah sudah bangkai cacat lagi. Orang itu mau beli binatang cacat itu males. Apalagi sudah mati. Manas na'ubi, mau dibuat apa? Mau dibuat apa? Itu pertanyaan. Lalu Nabi SAW mengatakan, atuhibbuna annahu lakum. Kalian nggak mau ini gratis? Nggak mau? Apa kata para sahabat? Wallahi, mereka mengatakan, demi Allah, lau kana hayyan lakana aiban fi. Kalau dia masih hidup ya Rasulullah, dia itu cacat. Li'annahu asak, karena kupingnya itu kecil. Fa kaifa wa huwa mayyit. Gimana dia sudah jadi bangkai? Lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, wallahi, demi Allah, lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada ini di hadapan kalian. Artinya dunia itu seperti bangkai tadi jemaah. Yang manusia mengejar dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam, malam sampai pagi. Ana pernah ke sebuah perusahaan. Perusahaan itu pabrik bekerja 24 jam. Ana heran. Kenapa kok 24 jam? Kok nggak cukup 8 jam kerja? Apa kata dia? Sayang Ustaz. Investnya sudah besar dikeluarkan di sini. Tapi bisa nggak antum 8 jam? Ya bisa-bisa aja karena tergantung kita. Kita kan ownernya. Tapi orang berpikir mencari dunia tadi 24 jam. Boleh tidak? Boleh-boleh aja. Asalkan buat bekal akhiratmu. Rasulullah SAW pernah memegang kedua pundak Abdullah bin Umar bin Khattab. Dipegang kedua pundaknya. Lalu mengatakan kepada Abdullah, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Abdullah sambil dipegang ya. Antum kalau melihat kedua orang dipegang kedua pundaknya mau dikasih nasihat. Jadilah engkau hidup di dunia seperti orang asing. Perantau. Perantau itu niatnya apa? Niatnya kalau sudah sukses pulang kampung. Rata-rata seperti itu. Jadi engkau seperti orang asing yang sedang lewat sebuah kota, berbisnis di sana, berdagang di sana, tapi pikirannya kemana? Kampung. Baik, ketika dia punya dapat keuntungan, dapat apa? Apa yang dia lakukan? Transfer. Contoh teman-teman kita yang merantau ke Malaysia. Pernahkah dia berpikir untuk punya rumah di Malaysia? Enggak. Kenapa? Buat apa Ustaz? Ana nggak mau tinggal di sini Ustaz. Ana cuma sebentar di sini. Ana kontrak di sini Ustaz. Berapa lama kontrak? 2 tahun. Ya kalau diperpanjang jadi 4 tahun. Ya kalau diperpanjang. Dia selalu berpikir akan ada masa diputusnya kontrak. Maka dia tidak pernah berpikir untuk punya rumah di sana. Itu gharib. Perantau yang memang terikat dengan kontrak dia akan kembali. Tapi ada perantau yang berfoya-foya di tempat perantauan. Apa yang terjadi? Ketika masa kontraknya habis pulang kampung nggak punya apa-apa. Beda sama perantau yang setiap dapat gaji dia transfer. Beli tanah, beli rumah, punya toko, punya sawah, punya usaha, pulang tenang dia. Nabi SAW menyebutkan di dunia ini kita seperti perantau tadi. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Seperti orang asing tadi yang bukan penduduk sana, yang dia akan meninggalkan tempat itu dan pasti kita meninggalkan dunia ini. Seperti tadi, seorang pegawai kontrak di tempat perantauan, dia akan meninggalkan tempat perantauan tersebut. Maka dikirim terus fulusnya.
Au abiru sabil. Atau yang lebih baik itu seperti orang yang transit. Ada orang transit, mamanya antum dari Mekah transit di Dubai, dikasih visa 3 kali 24 jam, 3 hari. Kira-kira antum di sana beli rumah? Beli api-api di Dubai, Ustaz, Masya Allah. Melihat mobil-mobil bagus-bagus, Masya Allah, anak mau beli. Loh, antum berapa hari sini? 3 dino. Loh, masa tunggu mobil? Ya iku ya. Tapi anak kepingin gitu loh. Beli dia. Dapat 3 hari balik ke Indonesia. Apa kata orang? Hah? Au abiru sabil. Dan betul jemaah, yang lebih utama kalau kita bisa hidup di dunia, kalau orang asing tadi kadang-kala kerasan dia di sana jemaah. Kadang-kala betah, enggak kepingin pulang. Tapi kalau orang transit pasti pulang. Dan dia selalu ngelihat jamnya. Apa? Loh, bentar lagi pesawatnya. Anak takut ketiduran, tahu-tahu pesawatnya berangkat. Ada kekhawatiran. Seperti itu seharusnya kita dengan dunia ini. Tidak dilarang antum untuk mencari dunia, yang dilarang antum berbuat dosa dan menjadikan dunia ambisi terakhir antum. Terakhir, Rasulullah SAW pernah berpesan kepada seorang sahabat yang namanya Shaddad ibn Aus. Beliau mengatakan, ya Shaddad sallallahu alaihi wasallam, wahai Shaddad, idza ra'aitan nas yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Wahai Shaddad, kalau engkau melihat umat manusia ini sibuk mengumpulkan emas dan perak, mengejar dunia, menimbun dunia, bayangin jamaah, orang itu sampai tingkatan menimbun dunia yang enggak ada gunanya buat dia. Enggak ada gunanya. Makanya kenapa orang itu bikin tas harganya 1 miliar? Apa jemaah? Ya buat orang-orang ini yang bingung duit mau buat apa? Bingung dia. Coba tas 1 miliar itu kasihkan ke pedagang sayur. Diisi apa sama dia? Kayak duit sing ada harganya. Karena memang itu bukan barang yang bernilai sebenarnya. Tapi kalau emas, kasihkan ke pedagang sayur. Tetap bernilai. Kasihkan ke presiden, bernilai. Itu kalau kita bicara sesuatu yang bernilai memang. Tapi di dunia banyak hal-hal yang sebenarnya nggak ada nilainya, dibuat-buat nilai oleh manusia. Kenapa? Karena orang bingung tadi. Sudah numpuk harta, bingung mau dibuat apa. Fulusnya ini mau dibuat apa? Beli burung apa yang suaranya bagus? Murai batu. Murai batu. Didengarkan suaranya, Masya Allah bagus. Wis, belen buat sarapan. Di kebanyakan fulusnya itu buat apa? Anak kepingin sarapan murai batu. Bingung dengan banyaknya hartanya yang dia. Dan kalau bicara dunia ini, kalau kita mengejar seperti ngejar bayangan kita sendiri. Terus sampai kesel, dia akan lari dari kita ya. Dan seperti minum air laut, terus antum akan haus. Tapi kembali kepada pesan Nabi kepada Shaddad bin Aus sallallahu alaihi wasallam. Oh, di masjid ini tidak boleh tidur ya? Iya. Tidak boleh tidur jamaah. Jangan antum dengarkan kajian sambil tidur, itu loh, nggak boleh. Ya, anak lihat ada gambarnya itu, dia anak perhatikan opo ya, Insya Allah. Kalau ngelihat orang yang menumpuk harta, antum lihat kayak tadi lewat ya, melihat orang
dengan dunia mereka, bikin gedung-gedung tinggi, bikin hiburan-hiburan. Engkau baca doa ini, kata Nabi SAW. Dikasih doa. Doanya pertamanya, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala rusyd. Ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan dalam urusan ini dan semangat yang kuat, tekad yang bulat di atas petunjukmu. Wa as'aluka mujibati rahmatik. Aku memohon kepadamu semua yang bisa menghadirkan rahmatmu. Wa azaima maghfiratik. Dan aku memohon apa saja yang dapat menghadirkan ampunanmu ya Allah. Allahumma inni as'aluka syukra nikmatik wa husna ibadatik. Dan beribadah yang baik. Wa as'aluka qalban saliman. Kalau sudah banyak dunia ini hasad, iri, dengki, hilangnya qanaah. Wanita itu kalau bukan wanita aja, antum kalau melihat pasar, dulu pasar itu antum harus berangkat ke pasar. Sekarang istri kita itu duduk di ranjang melihat pasar aja, sro, check out, sro. Loh, terus-terusan nih sama. Kalau dulu pasar ono tutupi, sekarang nggak tutup pasarnya sama, nggak tutup. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ada panggilan apa? Ya Allah, Anda ngomong kok ini dunia lagi. Bener loh, pasar itu nggak tutup, nggak ada tutup. Makanya doa itu harus sering-sering kita baca, jemaah. Karena orang sudah sibuk mencari dunia. Karena murah dia beli, bukan karena butuh. Antum bisa lihat sekarang. Kiriman lagi loh. Kok tuh gimana? Iya, murah. Diskon. Loh, kabeh sing murah di tuku. Ada teman dulu di Medina, belum ada kayak sekarang ya, Mak. Dia seorang pegawai, waktu kita ada urusan di kantor dia ngomong, "Ana lagi ribut sama istri ana." Istri ana baru beli sepatu, tumpuan di rumah banyak. Dia baru gajian, dia beli sepatu mungkin 20 pasang. Pulang, kok banyak sepatu? Iya bang, lagi diskon. Astaghfirullahaladzim jamaah. Itu ujian jamaah. Itu ujian. Maka minta Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Hati yang selamat ya Allah. Selamat dari semua fitnah, dari semua penyakit. Walisanan shadiqan, dan lisan yang jujur. Ketika orang sudah sibuk dengan dunianya, kejujuran itu mahal jemaah. Mahal. Orang akan berdusta untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Wa as'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Antum baca, cari doanya, antum baca, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari fitnah dunia. Silahkan antum bekerja tapi jangan berbuat dosa. Silahkan antum mencari dunia tapi jangan berambisi dunia untuk dunia, karena dunia antum akan tinggalkan. Mengambil foto ustadz pada saat khutbah apa boleh? Khutbah apa? Kalau khutbah Jumat nggak boleh. Kalau lagi kajian seperti ini, ya tak elok lah. Tapi tidak membatalkan pahala dia gitu. Tapi kalau khutbah Jumat bisa kehilangan pahala khutbah Jumat kita. Fokus dengarkan khotibnya. Ustaz, saya setiap hari sholat di masjid organisasi NU dengan kunut subuh. Tapi saya tidak melakukan kunut karena penjelasan dari salah seorang ustadz. Saya hanya diam dan mengatakan Rabbana walakal hamd. Apakah selama saya sholat subuh tersebut tidak sah atau berdosa? Karena saya pernah mendengar Ustaz Syafiq mengatakan bahwa kita harus mengikuti imam kunut. Naam jemaah. Hukum asalnya makmum itu wajib mengikuti imam. Dan kalau bicara tentang kunut,
subuh itu memang Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mensyariatkan kunut. Dan hadisnya ada yang menyebabkan Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, dan kalau saya Maliki juga berpendapat bahwasanya kunut subuh itu adalah satu hal yang disyariatkan setiap sholat subuh karena memang ada hadisnya. Hadisnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran thumma tara. Nabi alaihi salatu wasallam pernah kunut selama 1 bulan. Kemudian beliau meninggalkan. Illal fajr falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Kecuali salat subuh, beliau tetap kunut subuh sampai meninggal dunia. Kalau saya hadis ini riwayatkan Imam Ahmad. Berdasarkan hadis inilah kemudian para ulama menyimpulkan bahwasanya kita harus kunut ketika salat subuh. Tapi di hadis lainnya mengatakan Nabi enggak, Nabi berhenti. Enggak kunut kecuali kunut nazilah. Makanya di masanya Abu Bakar enggak kunut. Umar juga enggak kunut. Maka terjadilah khilaf di antara para ulama. Bahkan ada athar ya, ada penjelasan-penjelasan yang mengatakan Abu Bakar kunut, Umar kunut. Jadi masalah ini masalah yang ada ruang untuk berbeda pendapat. Maka kita harus berlapang dada. Dan ketika antum bermakmum, ana lebih mengikuti pendapat, ikutin imamnya. Karena imamnya melakukan kunut karena ada landasan, walaupun landasan itu didhaifkan oleh imam yang lainnya. Seperti itu. Tapi kalau antum nggak mau ya nggak apa-apa, nggak bisa dipaksakan juga, jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Apakah harta waris mutlak tidak boleh diberikan kepada anak yang belum baligh? Kapan waktu yang tepat diberikan harta warisnya Ustaz? Bagaimana jika ada keperluan mendesak, kondisi anak tersebut miskin, kekurangan atau untuk keperluan sekolah, apa boleh diberikan Ustaz? Begini, jadi tidak boleh diberikan maksudnya itu tidak boleh diserahkan uang itu. Umpamanya anak yatim ini punya warisan 100 juta. Nggak boleh dikasih 100 juta itu. Tapi untuk biaya hidupnya, maka dari uang itu diberikan untuk sekolahnya, untuk apa. Tapi tidak dikasihkan uang itu jamaah. Kapan uang itu diserahkan? Bukan hanya baligh, tapi rusyd. Karena ada anak baligh tapi nggak ngerti cara menggunakan uang. Mamanya kalau baligh sekarang umur berapa? Nah, antum udah baligh? Oh, masya Allah. Kapan baligh waktu itu? Udah lupa. Baik, kita lihat anak SMA rata-rata sudah baligh, anak SMP rata-rata sudah baligh. Tapi coba kasih warisan 100 juta sama dia. Berapa hari? Habis uang itu. Jadi bukan hanya baligh tapi rusyd itu artinya dia sudah bisa menggunakan uang itu dalam kebaikan. Cuma untuk biaya hidupnya ya dikasih, untuk sekolahnya kalau katakan keperluan itu. Jadi maksudnya tidak wala tu'tus sufa amwalakum allati di surat An-Nisa, ya Allah jelaskan itu jangan dikasihkan orang-orang bodoh itu, jangan dikasih duitnya. Tapi kasihlah kebutuhan dia. Dia butuh sesuatu dikasih, butuh hidup fadl, butuh sepeda motor memang untuk sekolah kasih, tapi jangan dikasihkan uang warisannya. Ada anak dikasih uang warisan 1 M jemaah. Enggak sampai setahun habis. Kenapa? Tadi karena dia belum enggak jangkep akal saja. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bismillah, assalamualaikum WRWB Ustaz. Jangan bakhil lah nulis warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa warahmatullahi wabarakatuh. Antum gimana kalau ketemu orang Assalamualaikum maksudnya supaya ngurangin apa
ngurangin energi yang keluar jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah menjaga Ustaz dan kaum muslimin. Amin. Izin bertanya, satu fenomena yang saya dapatkan sebagai mahasiswa yang merantau, yaitu kita di daerah perantauan banyak meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim, misalnya sholat. Mohon nasihatnya Ustaz. Bagi kami mahasiswa perantau yang tinggal di luar, biasanya muncul pikiran negatif dan berbuat maksiat. Contohnya nasihatnya juga, apa masukannya juga supaya kami mahasiswa perantau bisa istiqomah. Nah jemaah, orang yang merantau itu, apalagi menjadi mahasiswa ya, yang tinggal di kos-kosan, nasihat ana, carilah kos-kosan yang mengajak kepada kebaikan. Maka perlu juga kita memikirkan mahasiswa-mahasiswa tersebut. Ana ingat tahun 93, di salah satu koran terkenal Indonesia itu disebutkan bahwa saya mahasiswa itu, nggak tahu itu penelitian di mana, kalau nggak salah 97% sudah nggak perawan lagi mahasiswinya, dan yang mahasiswanya juga sudah nggak perjaka lagi. Itu tahun 93. Kalau sekarang bukan mahasiswa, anak SMA, SMP, na'udzubillah, dengan pergaulan bebas itu. Mahasiswa dianggap sudah dewasa sama orang tua, dianggap sudah bisa jaga diri. Tapi tetap itu anak-anak yang perlu bimbingan. Maka hendaklah engkau memilih kos-kosan yang nggak campur laki perempuan. Kemudian kos-kosan yang kalau ada musolanya, ada musolanya. Kos-kosan yang orang-orangnya pada sholat. Soalnya kalau tidak, ya namanya nggak ada yang mengingatkan. Kita ini sama orang tua dibangunkan aja kadang-kadang nggak bangun jemaah. Ana bangunkan anak-anak sholat itu kadang-kala bolak-balik. Sebelum subuh ana bangunin, ana sholat qobliyah subuh, ana bangun lagi setelah itu tidur. Gimana kalau dia di kos-kosan kira-kira? Siapa yang bangunkan dia? Makanya dulu ada seorang ibu, masya Allah, seorang wanita, dia cerita anaknya ngekos di Bandung kalau nggak salah ya. Setiap subuh dia telepon anaknya untuk memastikan dia sholat subuh. Kalau anaknya nggak bangun, dia telepon satpamnya, tolong bangunkan anak saya di kamar ini. Maka orang tua juga punya peran di sini, jangan dilepas anaknya selesai. Maka perlu pilih kos-kosan yang benar ya. Kemudian yang kedua, memilih kawan yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga, ketika fitnah, kalau kita tahulah pergaulan bebas ini, engkau tundukkan pandanganmu. Kalau engkau sudah mampu menikah, menikahlah. Menikah. Emangnya ada aturan mahasiswa nggak boleh nikah? Nggak ada. Ngomong sama orang tua, nikahkan aku. Aku kuliah tapi nikahkan. Karena orang kalau sudah menikah itu paling enggak fitnahnya berkurang. Soalnya kata Nabi SAW, apabila seorang itu melihat sesuatu yang membangkitkan syahwatnya, apa yang harus dia lakukan? Falyarji ila ahli, pulanglah kepada keluarganya. Pulang ke kos-kosan ndak ono sopo-sopo. Padahal disuruh pulang ke keluarganya. Kenapa? Fa innal ladzi biha mithal ladzi biha. Yang ada di perempuan itu sama persis yang ada di istrinya. Kalau nggak mampu, perbanyak puasa sunnah. Ya apa mau puasa sunnah Ustaz? Sembayangi bolong-bolong, puasa. Ya tadi, cari lingkungan yang baik dan banyak berzikir. Karena zikir ini termasuk yang membentengi kita dari bisikan-bisikan berbuat dosa. Jemaah, itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kesel Ustaz ini. Nah, insyaallah lain waktu apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jal. Oh iya Ustaz, wis kesel masalahnya. Nanti ditanyakan ke Ustaz yang lainnya. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jal, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fikum. Hayakum. Ahlan wa sahlan. Masyaallah. Barakallahu fikum.